Teman-teman bisa dibuka ya, 10.35. Troubleshoot default gateway. Ini kalau baca backgroundnya, di sini diminta untuk verifikasi dokumentasi net dan isolate problems. Nah, ini kita udah dikasih table addressing. Pada R1, di sini udah ada IP-nya ya, 10.1.11.1. Default gateway-nya nggak ada. Nah, kalau di S1, S2, ini ada 91, 10.2, 91, 11.2. Berarti gateway-nya ngikutin 10.1 sama 11.1. Oke, ini ada segmennya kan? Segmen 10, segmen 11. Nah, di PC 1, 2, 3, 4, mereka pakai 10, 11 dan 10, 11. 10, 11, 10, 11. Nah, ini kita langsung ya. Jadi di background ini sebenarnya untuk cek end-to-end connectivity. Bisa nggak ngeping dari PC ke switch ke router? Ini kita cek langsung aja. Gimana? Ini pada saya geser dulu. Nah, ini fail. PC1 ke S1, R1 ini nggak bisa. PC2 ke S1, fail ya. PC1 ke R1, ini pada fail juga. Oke, nggak bisa. Ini PC3 ke, oh belum punya IP. Ah, sukses. PC4, sukses. Oke, berarti problemnya di atas. Sama di bawah juga ada. Ini belum dikasih IP. Instruksi verifikasi network dokumentasi dan isolate problems. Verifikasi dokumentasi. Nah, sebenarnya di sini kita tadi udah ngetes ya, pingnya berhasil apa enggak. Oke, kita sebenarnya bisa kalau kita mau troubleshoot kayak gini, menurut teman-teman dari mana dulu? PC, switch, atau routernya? Ayo, kira-kira mulai dari mana? PC, switch, atau routernya? Dari router ya, Pak. Dari router. Oke, ada yang dari router, ada ada yang dari atas ya. Oke, kalau saya dari bawah aja deh, karena udah di sini udah jelas tabelnya. Kita cek dari PC1. Cek PC1 di bagian desktop, IP configuration. PC1 ini 10.10 ya. Nih, 10.10, 10.11. Oke, ini 10.10 sama 10.1. Oke, close. PC2 10.11, 10.1. Oke, PC3 11.10, 11.1. Oke. Jadi cek pada PC 11.11 ini sama ya. Nah, ini 11.1. Disesuaikan dengan tabel addressing. Berikutnya naik ke atasnya yaitu S1. Di switch kita cek. Di switch cek IP interface-nya ya. Show IP interface. Interface-nya VLAN 1 10.2. Up. Nah ini VLAN 1 10.2. Terus gateway-nya show run by ping. Ya, include gateway. In gateway.
Nggak ada ya. Berarti kita tambahkan IP default gateway 192.168.10.1. Oke, bocoran include gateway. Nah, ini udah muncul. Oke, simpan. Jadi di switch cukup verifikasi interface di line 1.10.2, IP-nya 10.1. S2, ya sama. Cek dulu, show IP interface brief. Pilihan satunya unassigned, belum ada IP. Oke. Interface pilihan 1, address-nya 11.2. 92.168.11.2. Kasih IP default gateway 11.1. Do write memory. Oke. Kalau mau cek verifikasi bisa ping ke 11.11, 11.10, 11.11 untuk cek verifikasi. Oke, ini berhasil ya, ngeping ke switch S2 ke PC 34 11.11. Oke. Nah, sekarang kalau ping ke gateway-nya 11.1. Oke, berhasil juga. Oke, kita cek terakhir pada R1. R1 di sini hanya ada konfigurasi swipe interface brief. Ini kalau mau lihat exclude down. Jadi nampilin yang apa aja, teman-teman. Kalau tanpa filter, nah ini semua. Udah bilang satu. Exclude down. Ini cuman yang statusnya up. Nah, ini bermanfaat kalau ada case si router interface-nya banyak. Ya, ada puluhan. Jadi kita exclude aja down. Oke, berarti problem default gateway issue sudah selesai. Sekarang sudah resolve. Oke, teman-teman. Completion sudah 100%. Ya, sebenarnya di sini kita terbantu dengan addressing table. Addressing table, terus kalau mau cek tadi kan kita pakainya simple video ya di sini. Nah, kalau pakai comment, kita bisa menggunakan ipconfig. Terus bisa juga pakai tracer. Contoh 10.1. Nah, jadi ada IP config sama tracer, terus ada ping. Ini untuk basic troubleshoot. Ping, tracer, ini buat ngetes. Kalau tracer ini untuk nampilin hop yang dilewati, hop by hop. Ini karena satu hop ya, satu segmen, jadi munculnya satu saja. Ping buat ngetes end-to-end connectivity. Oke, teman-teman, tidak terasa sudah 2 lab kita kerjakan. Ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan dulu sebelum saya tutup malam ini? Cukup ya, teman-teman. Yang penting, ya silakan, Mas Alfian. Izin bertanya, Pak. Silakan. Apabila switch itu wajib ya punya gateway, Mas. Soalnya udah keseringan kalau konfigurasi switch itu tanpa gateway, Mas. Oke. Tujuannya apa? Switch dikasih gateway. Itu harus tahu dulu tujuannya apa dikasih gateway. Oh, berarti harus dikasih ya untuk tahu trafficnya kemana ya, Mas ya? Sebenarnya lebih ini sih untuk manajemen. Oh, manajemen. Oke. S1 ya, line VTL4 masuk Cisco.
Nih, PC3 nih ceritanya. Mau ngeping ke 10.2. Bisa nggak PC3 ke S1 di sini? 192, 108. Bisa ya? Bisa, bisa. Oke. Nah, terus kalau udah bisa ngeping, bisa di telnet nggak? Maksudnya itu. Jadi perangkat-perangkat network itu ya dikasih IP, dikasih gateway, minimalnya itu untuk manajemen. Switch itu kan cuma buat ngelewatin layer 2 ya. Dia kan Iya, nggak betul, kenal Mas. routing protokol, nggak ada kan. Cuma layer 2 Iya. VLAN aja paling kan. Cuman kita mau butuh biar dia bisa di remote, bisa diakses. Kalau misalnya ada case apa mau benerin VLAN nambah VLAN-nya ya, kan enak. Kita bisa remote aja dari PC3. Masuk S1 tambahin VLAN-nya, di R1 tambahin sub interface VLAN-nya. Kayak gitu. Jadi kalau Nah, buat nanti untuk nge-remote-nya Mas ini pakai IP switch-nya, VLAN switch-nya. iya, iya, karena kan nanti dia segmennya di sini. Baik, Mas. Switch itu switch ya punya VLAN management nanti di advertise routing biar bisa di reach dari network-network segmen yang lain. Biasanya ada IP sendiri ya untuk switch management ya. Jadi nanti dia di advertise lewat routing protocol. Jadi nanti dari manapun biar bisa di remote. Baik, Nah, Mas. dan juga bisa di grab SM ininya, SNMP-nya, Ya. Jadi network walaupun monitoring. dia bergerak di layer 2 Mas, tetap harus diberikan ini ya gateway. Iya, karena kan kita punya perangkat jaringan mau kita remote, mau kita grab SNMP-nya biar tampil di dashboard, kita monitoring, seperti itu. Kalau nggak ada Terima gitu kasih. gimana? Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya. Siap, siap. Oke, teman-teman, ada lagi? Bahkan kalau di misalnya nih, udahlah pakai VRF aja sendiri, tuh, itu juga bisa kalau switch-nya di Metro ya. Dia punya private network sendiri, segmen sendiri, nggak nyampur sama network public. Kalau kayak gini kan masih nyampur, IP-nya ini IP-nya user juga gitu. Padahal harusnya punya network manajemen sendiri, switch, router itu dia punya jalur belakang gitu buat masuknya. Jadi nggak nyampur. Karena beda teman-teman ya antara traffic user dengan untuk traffic management itu dua hal yang berbeda. Ya, maksudnya gimana? Traffic management ya untuk kegiatan manajerial perangkat. Nah, kalau yang traffic user, nah itu untuk ya itu tadi buat QoS, yang bandwidth management misalnya, buat ngeliatin status dari user, ya, apakah ada problem atau tidak, bandwidthnya gimana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya teman-teman tertarik nih belajar Cisco. Nggak salah nih. Iya, nggak salah belajar Cisco. Nah, nih mulainya dari sini ya. Karena materinya sebenarnya nggak ada habisnya ya. Cisco ini nggak ada habisnya. Ini kita masih fokusnya di enterprise. Makanya namanya CCNA Enterprise. Jadi di perusahaan. Belum yang masuk misalnya di yang track service provider atau track data center. Itu beda lagi. Tapi semuanya mulainya dari enterprise. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya, teman-teman.